Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Kita akan mulaikan ibadah kolom kita Rabu 24 Juni 2020, Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu. Kita masuk di dalam persiapan NNBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan. Aku datang ke hadirat-Mu, terima doa persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setia-Mu, agunglah nama-Mu selamanya. Tahbisan jemaat diundang berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. NKB nomor 14, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pencurang ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah. Sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Pengakuan dosa, jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami tersungkur karena kami tidak layak. Kami penuh dengan kesalahan, kami penuh dengan dosa, kami dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami datang memohon ampun segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami terlalu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami sering mengikuti kata hati kami sendiri. Untuk itu ya Tuhan,
Engkau ampuni kami, Engkau kasihani kami, layakkanlah kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur dari tempat ini ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang memperkenankan kami untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Engkau yang memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Secara khusus pada saat ini kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Urapi tempat ini. Urapi seluruh fasilitas yang kami gunakan. Terlebih khusus Engkau urapi hamba-Mu ini. Pakai tubuh mulut hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca Alkitab di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kita masih tetap membaca dan merenungkan di dalam Filipi 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita menyanyi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita masuk di dalam khotbah. Khotbah kita temanya adalah hindarilah perseteruan, jadilah berkat. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita, baik berjemaat maupun bermasyarakat. Tinggal di rumah, social distancing, larangan-larangan yang membuat keterbatasan eksistensi kita ini merupakan kesulitan dan pergumulan yang sementara kita alami. Khusus perenungan yang kita baca ini, bagaimana Paulus menasihati kepada jemaat di Filipi, berdirilah teguh dalam Tuhan. Karena jemaat di Filipi sedang menghadapi konflik internal, yaitu perseteruan antara Euodia dan Sintike. Teguh menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kukuh, kuat, kuat berpegang. Jadi kuat berpegang dalam Tuhan di tengah kesusahan dan kesukaran, di tengah bencana COVID-19. Walaupun pendapatan kita menurun, usaha tidak lancar atau tutup, tidak bisa bekerja, diberhentikan atau PHK, kita dinasihati untuk menjauhi pertengkaran dan perselisihan dan berdiri teguh, kuat dengan berpegang pada Tuhan. Menjaga iman dan pengharapan, meminta hikmat dan berpikir kreatif untuk tetap berusaha mendapat penghasilan. Dan bukan hanya duduk diam, menunggu bantuan-bantuan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan. Paulus menyerukan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita bukan hanya menyanyi dan memuji Tuhan, tetapi sukacita harus jadi gaya hidup atau lifestyle orang benar. Karena sukacita mengandung kuasa untuk mengalahkan ketakutan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Berbuat baik adalah menjadi berkat bagi semua orang. Saling membantu dan memberi bantuan bagi yang berkekurangan dan membutuhkan.
Kalau belum bisa jadi berkat, paling tidak jangan jadi batu sandungan, jadi pemicu terhadap permasalahan orang lain. Pembawaan diri yang mampu jadi penyejuk dalam bertutur kata. Jangan sama dengan orang cerita. Muka pe asang, bacerita pe pedis. Jujur jo manusia lengan atau gohu. Jangan khawatir tentang apapun juga. Makin bertambahnya terus pasien COVID-19 yang positif. Bahkan sudah di sekitar Minahasa Utara. Ditambah dengan belum adanya lagi obat yang betul-betul terbukti dapat menyembuhkan. Membuat kekhawatiran tersendiri kepada kita. Kekhawatiran tentang kelangsungan hidup. Sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan, kong bagaimana tuh orang? Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pengkhotbah 1 ayat 9. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Artinya, segala sesuatu yang terjadi pada dunia ini sudah pernah terjadi pada masa sebelumnya. Dalam perjanjian lama juga lewat sejarah dunia. Serangan virus yang lebih dikenal dengan penyakit sampar yang menyerang beribu tahun yang lalu dengan korban jutaan orang yang mati. Ternyata dalam segala sesuatu Tuhan pegang kendali. Tuhan sanggup mengubahkan apa yang kelihatan mustahil menjadi mungkin. Sehingga keadaan tetap menjadi normal. Jadi jangan takut dan khawatir. Perilaku hidup yang suka berdamai, murah hati, ramah, sopan, berpikir dan bertutur kata baik harus menjadi keseharian orang percaya. Hindari perseteruan dan jadilah berkat. Amin. Kita masuk di dalam persembahan NNBT nomor 9, Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Doa umum, mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Ketika kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, kami boleh belajar akan kehendak Tuhan di dalam perenungan kami ini. Kami senantiasa tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Tetapi kebaikan hati kami senantiasa boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar dan ingatkan kepada kami, bukan hanya sekedar kami membaca dan merenungkan. Tapi kebenaran firman Tuhan boleh kami praktekkan, boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan.
Kami senantiasa boleh menjadi penyejuk, pembawa damai dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, besar kecilnya yang kami berikan. Kalau toh ada di antara kami yang belum mampu memberikan persembahan, Engkau lebih tahu keberadaan kami. Tetapi kami percaya kami memberikan dengan sukacita. Biarlah apa yang kami persembahkan ini boleh berbau harum, boleh berkenan di hadirat Tuhan. Sambil Engkau mengajarkan dan mengingatkan kepada kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berdoa keberadaan kami masing-masing di tengah persoalan bencana COVID-19. Ada begitu banyak kesusahan dan kesukaran yang boleh kami alami. Tetapi sebesar apapun persoalan dalam kehidupan kami tidak pernah ragu dan khawatir karena kami tahu ada Yesus yang lebih besar dalam kehidupan kami, yang sanggup membawa kami keluar dari setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami usahakan, apa yang kami upayakan, boleh senantiasa berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Berkati karir dan masa depan kami. Berkati studi anak-anak kami. Berkati kesehatan kami. Biarlah kami tetap sehat, kuat di dalam Tuhan. Berkati pemerintah kami ya Tuhan. Baik pemerintah yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, terlebih khusus pemerintah yang ada di Desa Tatelu. Hukum tua, aparat, BPD, PKK, seluruh penyelenggara pemerintahan diberkati oleh Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan boleh tercurah kepada pemerintah yang ada di desa kami. Sehingga pemerintah kami boleh menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Berdoa bagi gereja kami. Gereja Masih Injili di Minahasa, Engkau memberkati badan pekerja majelis sinode, badan pekerja wilayah, badan pekerja majelis jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, seluruh pelayan khusus yang ada, penatua, syamas, pendeta, komisi kerja, kostor, seluruh yang mengambil bagian di setiap pelayanan gereja kami diberkati oleh Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kekuatan senantiasa boleh dinikmati oleh seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami programkan, ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang mengucap syukur atas berkat Tuhan. Baik berkat hari ulang tahun pernikahan. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang lagi dilanda persoalan dan pergumulan, yang bergumul dari sisi ekonomi, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Engkau lebih tahu persoalan dan pergumulan kami masing-masing. Memberkati saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan boleh dinikmati oleh anak-anak Tuhan yang senantiasa mencari Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Berkati kami semua. Inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami. Dan di akhir doa syafaat ini, kami akan berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lambat kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyi klik 463, alangkah indah hidup rukun. Alangkah indah hidup rukun, berdampingan penuh damai, tanpa memandang suku bangsa, kedudukan, kehormatan. Di mata Tuhan kita sama, tiada ada yang berbeda. Kita semua dicintainya, disayang siang dan malam. Orang semua bersaudara, bersaudara di dalam Tuhan. Baik si miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah, jangan ada di dalam hati rasa iri atau dengki. Ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Kita menerima berkat. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Terima kasih atas kesempatan boleh melayani di Jemaat Banda Serta Telu. Atas nama pribadi tentunya saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati, puji Tuhan.